Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Nyohoka Teknik kedatangan motor Vario CW tahun 2010 teman-teman. Ini lagi memperbaiki motor ini, terus Vario CW juga ini masuk teman-temanku. Jadi motor ini saya nanya sama yang punya, katanya motor ini tiba-tiba nggak bisa digas katanya teman-teman ya. Katanya gasnya macet teman-teman ya, macet, diputar ke bawah juga nggak bisa, ke atas juga nggak bisa katanya. Ini yang punya langsung pulang setelah dia pesan, motornya hidup cuman nggak bisa digas katanya. Jadi cuman itu saja keluhannya katanya. Jadi dia minta bantu sama kita atau sama mekanik. Berarti kan kita juga harus buka dulu tempat duduknya teman-temanku, untuk memastikan di bagian gasnya teman-teman ya. Di bagian gasnya, karena yang punya bilang motor hidup tapi nggak bisa digas. Jadi tanpa panjang lebar kita bicara teman-teman, kita bahas. Ini langsung aja kita ke titik poin teman-teman ya. Ini bagasinya sudah kita buka teman-teman. Ternyata karbunya sangat kotor sekali teman-teman. Ini juga kita cek yang lebih lanjut lagi. Ini udah kita pulas-pulas gasnya, namun tidak juga main di bagian karbunya. Ini kelihatannya ini as koinnya atau as gasnya ini teman-teman, ini macet teman-teman. Ini macet. Tapi sebaiknya kita buka dulu teman-teman. Kita ingin memastikan aja mengenai gasnya ini teman-teman ya, mengenai karbunya. Jadi kita nggak main kita nggak bahas ke gasnya lagi. Ini udah jelas, karbunya dulu kita buka teman-teman ya. Sebenarnya kita sebagai mekanik teman-teman, jadi mau merek apa saja motor tetap kita tampung dan kita usahakan semaksimal mungkin. Yang penting konsumen kita itu harus dapat kepuasan teman-teman. Siap lah, kita sebagai mekanik selalu siap. Berarti siap itu dalam artian kepanjangannya selalu ingin Anda puas. Berarti kita selalu ingin konsumen kita puas dengan hasil yang kita kerjakan teman-teman ya. Karena kita sebagai mekanik ini juga bermacam ragam yang kita tangani, juga apa yang kita dapatkan. Karena pengalaman itu sering kita dapatkan di motor teman-teman ya, di motornya sendiri. Kadang-kadang teori kita itu 50% bisa meleset dengan kenyataannya teman-teman ya. Begitu juga dengan pernyataan konsumen. Karena kalau konsumen ini yang punya motor, kalau kita tanya keluhannya, kadang ada yang jujur, kadang ada yang tidak teman-teman ya. Tapi kita, apapun kata konsumen, itulah yang kita dengar teman-teman ya. Kita tanggapi semua apa keluhan konsumen. Tapi kenyataannya nanti kita tengok dulu di motornya teman-teman ya. Ini seperti motor ini ya teman-teman ya. Ini katanya gasnya katanya macet, ya sudah katanya. Tapi kan kita pengen kenyataannya teman-teman. Ini kita buka dulu karbunya, terus kita cek dulu yang lebih mendetil biar kita tidak gagal paham. Ini kalau motornya seperti ini teman-teman, kita semua pengen tahu sih apa permasalahannya teman-teman. Teman-teman juga pengen tahu. Jadi bantu subscribe juga teman, biar saya lebih rajin lagi membuat video teman-teman ya. Bantu share juga ke teman-teman, siapa tahu punya keluhan yang sama seperti ini teman-temanku. Jadi permasalahan ini sebenarnya kita sama-sama belum tahu sih, saya juga belum tahu. Karena yang terpenting sekarang ini kita buka dulu bagian kabel-kabelnya, karena motor di sini teman-teman lumayan kotor sebenarnya. Jadi kita bengkel kita juga di kampung teman ya, jauh juga dari kota. Jadi motor juga seperti ini saja teman-teman, mulai
yang motor tahun tinggi sampai tahun rendah. Jadi kita tampung semua teman-teman. Merek juga, mau merek apa saja juga. Insya Allah kita usahakan semaksimal mungkin. Semoga saja dengan usaha kita konsumen juga akan mendapat kepuasan teman-teman ya. Dengan apa yang kita usahakan teman-teman ya. Karena apapun penyakit motor, kalau kita tekuni, kalau kita mau perhatikan, bagi pemula juga bisa. Yang penting pemula bisa menonton saja setiap konten yang saya upload. Mungkin juga punya kesamaan kerusakannya juga teman-teman. Dan saya menggunakan alat-alat tangan yang sederhana saja, dan teman-teman juga punya alat-alat yang seperti ini. Saya tidak menggunakan alat-alat yang canggih di saat saya membuka mesinnya ini. Kenapa saya tidak menggunakan seperti kunci-kunci angin atau pad angin, itu istilahnya, yang menggunakan baterai juga. Karena dengan manual yang seperti ini teman-temanku juga, kemungkinan besar semua punya peralatan di rumah teman-teman. Jadi kalau ada kendala juga tidak perlu bawa ke bengkel. Jadi cukup dengan kita pretelin dulu sendiri. Kalau memang sudah tidak mengerti kali nanti, baru kita bawa ke bengkel. Ataupun dengan ada konten-konten teman-teman kita juga yang di YouTube manapun teman-teman, bisa juga kan diperhatikan juga, ditonton sampai selesai. Jangan di skip biar tidak gagal paham, dan semua orang pasti bisa teman-teman ya. Ini di motor ini berarti ini karbunya sudah kita buka. Ternyata tali gasnya ini teman-teman lancar teman-temanku ya. Lancar teman-teman, berarti tidak ada yang macet di bagian tali gasnya. Ini kita putar-putar juga, dia sangat bagus sekali mainnya. Tapi inilah kondisi karbunya teman-teman ya. Ini karbunya sepertinya yang punya juga ini tidak jujur. Katanya motornya tiba-tiba saja tidak bisa digas. Kalau kita lihat kondisi yang seperti ini sangat mustahil teman-teman. Makanya itulah pernyataan konsumen, kadang ada yang jujur, ada yang tidak teman-teman ya. Makanya inilah yang kita buktikan sama-sama teman-teman ya. Ini macet teman-teman ya. Ini macet sangat keras sekali ini. Sama sekali tidak bisa. Tapi apapun ceritanya, kita sebagai mekanik kita usahakan dulu teman-teman ya. Ini kita usahakan dulu. Kita coba buka dulu di bagian vakumnya teman-teman. Ini kotor sekali, kita bersih-bersihkan sedikit aja dulu teman-teman. Ini sepertinya sudah lama disimpan teman-teman ya. Sepertinya, karena minyak yang saya sedot barusan ini teman-teman, beginilah hasil minyak yang tumpah ini tadi. Sudah banyak kuning-kuningnya teman-teman, atau bercampur air. Seperti inilah hasilnya yang kita sedot lewat selang tadi, lewat tangkinya teman-teman, di tangkinya. Perhatikan, tak mungkin juga kalau motor yang katanya mati tiba-tiba nggak bisa digas, berarti kondisinya seperti ini. Ini sangat tidak mungkin. Tapi sayangnya saya juga tadi tidak sempat minta nomor handphone sama yang punya, karena yang punya juga tadi menggunakan becak bawa ke sini teman-teman. Terus dia pulang. Inilah kesilapan juga teman-teman, saya juga karena terlalu sibuk tadi, jadi sempat lupa juga minta nomor handphone. Nah teman-teman, ini tutup vakumnya ini udah kita buka teman-temanku. Ini udah kita buka tutup vakumnya. Ini sangat keras sekali nih teman ya. Ini tidak bisa kita cabut, ini vakum ini. Tidak bisa kita cabut, sangat keras. Maaf ya teman-teman. Ini saya megang kamera juga susah. Karena sendirian aja ini teman-teman ya. Nah, ini kita kasih taruh minyak dulu. Siapa tahu ini vakumnya macet ini teman ya. Ini macet. Jadi bukan hanya koin gasnya teman-teman, hanya bukan gasnya aja yang macet, ini vakumnya juga ini. Ini disongket pakai obeng ya teman-teman. Ini menggunakan obeng ini teman ya. Nah, ini sangat keras sekali teman-teman. Keras sekali, tapi kita usahakan juga.
Tapi ini sepertinya karbu ini sudah tidak layak lagi untuk dipakai teman-teman. Nah, inilah kondisi karbunya teman-teman ya kan. Teman-teman lihat sendiri karbunya ya seperti ini. Nah, ini sudah tercabut ya teman-teman. Piston vakumnya. Nah, di bagian jarumnya teman-teman. Nah, berkapur seperti ini teman-teman. Masya Allah. Nah, disinilah yang nggak bisa kita tarik, kita paksa juga, kita songket juga teman-teman. Ini beginilah, berkapur sekali teman-teman ya, berkapur seperti ngelem. Ini vakumnya juga, karet vakumnya juga bisa diputar-putar sudah nih. Nah, inilah teman-temanku, berarti ini sangat mustahil kalau motor ini yang katanya tiba-tiba nggak bisa digas. Tapi saya tidak sempat konsultasi banyak tadi teman-teman. Saya juga tidak sempat ngambil nomor handphone karena katanya sebentar dia balik lagi teman-teman ya. Tapi ini kalau menurut saya teman-teman, kalau menurut Nyohoka Teknik ini teman-teman, ini karbu ini sudah tidak layak lagi digunakan teman-teman. Ini mestinya ada kendala. Tapi sayangnya juga saya tadi tidak sempat mengetes teman-teman ya, tidak sempat mengengkol motor ini yang katanya hidup nggak bisa digas. Biasanya inilah kelupaan kita teman-teman. Inilah yang biasanya tidak pernah seperti ini, pasti kita cek dulu. Tapi ini dicek juga sih sebenarnya. Tapi walaupun udah, ya percaya saja kita kepada yang punya sih. Yang katanya tadi nggak bisa digas, katanya ya udah kita lihat dulu permasalahannya. Tapi ini ternyata seperti ini kejadiannya teman-teman. Tapi kalau karbu yang seperti ini, walaupun saya belum buka semua teman-teman, ini yang jelas dari kita buka tutup vakum aja udah kelihatan ini udah macet sekali, apalagi di dalamnya teman-teman. Ini sepertinya dugaan sih, ini sepertinya motor ini berarti sudah lama disimpan teman-teman ya, sudah lama disimpan. Ini udah kita ambil dulu minyak dari tangki juga teman-teman, kita ambil lagi minyaknya, wadahnya botol aqua saja teman-teman ya. Ini kita embus saja dari tangkinya supaya minyaknya keluar. Nah, bagi teman-teman subscriber semua, teman-teman yang setia sama Nyohoka Teknik teman-teman, bantu subscribe biar saya lebih rajin lagi dalam mengupload video. Bantu share juga ke teman-teman, biar teman-teman juga kalau punya kendala yang seperti ini, istilahnya ya teman-teman mekanik sih biasanya kalau punya kendala motor yang seperti ini masuk ke bengkel berarti wajib mengetes dulu atau mencoba dulu. Ini saya tadi istilahnya lupa mengetesnya. Ini termasuk gimana ya, mau dibahas kalau udah seperti ini. Sebenarnya terpaksa saya harus menunggu yang punya motor ini datang. Jadi solusinya yang lebih bagusnya sebenarnya kita harus menggantikan aja karbu yang baru teman-teman ya. Karena karburator ini sangat sensitif sebenarnya, apalagi yang kondisinya seperti ini. Biasanya kalaupun kita buka, nanti di dalamnya sudah berkerak. Ini udah pasti air di dalamnya teman-teman. Karena di tangki juga tadi sudah kelihatan sekali teman-teman ya. Nah, kita juga tidak mau ngambil pusing-pusing kali sebenarnya kalau punya kendala motor yang seperti ini teman-teman. Karena bukan kendala biasa, ini macet teman-teman ya. Macet, semua ikutan macet. Ya bisa sih kalau kita memperbaikinya bisa sebenarnya, tapi kan makan waktu yang sangat lama ini. Karena apalagi kalau di bengkel biasanya banyak kesibukan dengan motor-motor yang lainnya. Berarti kalau ada motor kendala yang seperti ini, tapi nanti kita konsultasi dulu sama yang punya. Kalau dia punya uang berarti kita suruh menggantikan saja karburatornya teman-teman ya, karbunya. Tapi kalau dia budgetnya kurang nanti ya itu apa boleh buat sih teman-teman. Jadi buat sekarang ini cukup sekian dulu teman-teman. Oke teman-teman, hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.